Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasulullah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ayatul akhwat, ummahat wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Pada pagi ini kita memuji Allah Ta'ala, menyanjung Allah Azza wa Jalla, memohon pertolongan kepada Allah Ta'ala, dan juga memohon ampunan kepadanya. Kita pun berlindung dengannya dari kejelekan jiwa kita dan buruknya amal perbuatan kita. Sesungguhnya barang siapa dikehendaki oleh Allah mendapatkan hidayah, tidak ada satu manusia pun yang bisa menyesatkannya. Dan sesiapa yang dikehendaki oleh Allah ia tersesat, tidak ada sesiapa pun yang bisa memberikannya hidayah. Sesungguhnya ilmu agama merupakan cahaya. Innal ilma nurun minallah. Cahaya yang datangnya dari Allah Ta'ala. Wa nurullahi la yu'ta lil 'asi. Cahaya Allah itu tidak akan diberikan kepada orang yang bergelimang dengan kemaksiatan. Maka Allah akan angkat derajat orang yang berilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Kelak Allah akan angkat orang beriman di antara kalian lagi memiliki ilmu beberapa derajat. Maka belajar ilmu agama fardu ain bagi setiap muslim. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnah wal Kitabil Aziz. Pada hari ini kita akan memulai buku yang berjudul Fiqh Sunnah lin Nisa wa ma yajibu an ta'rifa kullu muslimatin min ahkamin. Fikih yang sesuai dengan sunnah bagi para wanita dan hal-hal yang wajib untuk diketahui bagi setiap muslimah dari hukum-hukum Allah, hukum-hukum syariat. Kitab ini ditulis oleh Syekh Abu Malik Kamal Ibnu As-Sayyid Salim hafizahullah ta'ala. Dan buku ini membicarakan tentang bab toharah, salat, saum, zakat, haji, babun nikah, janais, dan juga bab tentang mawaris, yaitu bab apa? Warisan. Tugas seorang mukmin jika dia membaca sebuah karya para ulama, yang harus dihadirkan pertama kali adalah ikhlasun niyah, meluruskan niatnya mencari wajahnya Allah, surga yang Allah sediakan bagi mereka yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla dengan benar. Yang kedua, bersungguh-sungguh mempelajarinya dengan baik dalam rangka mengangkat kebodohan dari dirinya, lalu menularkan ilmu itu kepada orang selain dirinya, karena bodoh itu merupakan penyakit yang bisa diangkat dengan belajar ilmu agama. Sebagaimana Nabi mengatakan, innamas su'alu sifaul 'ai. Bertanya, belajar agama itu menjadi obat bagi penyakit ketidaktahuan. Berikutnya yang ketiga, maka hendaklah seorang mukmin dalam mempelajari kitab ini dia berniat untuk mengetahui sekian banyak tulisan para ulama, kemudian tidak boleh tahqiruhu, mengecilkan
Mungkin saja dia akan jumpai perbedaan seperti dari kitab yang sebelumnya ia pelajari. Tugas kita sebagai ahlul ilmi menyerap dari apa yang mampu kita serap, lalu kita mencoba membandingkan mana yang lebih dekat dengan apa? Kebenaran. Jadi tidak boleh fanatik kepada sebuah pendapat tertentu saja. Dan yang terakhir, senantiasa mendoakan kepada Allah untuk penulis buku ini, supaya Allah memberikannya pahala, Allah ampuni dosanya, dan agar Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan amal beliau termasuk amal soleh yang membela orang yang menulisnya, membacanya, dan ikut menyebarkannya. Allahumma amin. Baik, kita mulai pembahasan kitab ini dari muqaddimahnya. Adapun muqaddimah saya rasa ibu-ibu dan akhwat bisa baca ya. Ada muqaddimah dari penulis, ada pula muqaddimah dari guru beliau, yaitu Abu Abdillah Ahmad ibnu Ahmad Al-Aisui, rafa'allahu maqamahu. Ini juga kita lewati. Kita masuk kepada yang pertama. Beliau berkata, al-ihda ila qurrati aini wa raihanati minad dunya ila bnatil habibati Maryam. Ada di situ Ibu? Aku hadiahkan ini kepada seorang yang menyejukkan pandangan mata hatiku, dan dia merupakan kesayanganku di kehidupan dunia, putriku yang kucintai bernama Maryam. Masya Allah, ini ulama mencintai apa? Anak wanitanya. Sa'ilan Allah Ta'ala ayyarzuqaha al-fiqha fid dinihi, sembari berharap kepada Allah yang maha tinggi agar kiranya ia memfaqihkan putriku itu dalam urusan agama. Wal istiqamata ala tariqihi, istiqamah dalam menempuh jalan memahami ilmu agama. Wa ayyaj'alaha minal qanitat al-abidat, dan kiranya Allah agar menjadikan putriku itu wanita yang qanitat. Apa qanitat itu Ibu? Tunduk dan patuh kepada Allah. Abidat, apa abidat? Rajin beribadah kepada. Wa ayyakhtima lana walaha bis-solihat, agar kiranya jika suatu saat Allah mewafatkan kami dan dirinya, dia wafatkan dalam keadaan amal soleh. Allahumma amin. Dan begitu pula kita. Semoga dengan mempelajari buku ini bisa menjadi sebab kebaikan. Muqaddimatul muallif, pembuka dari ucapan penulis buku ini hafizallahu taala. Beliau berkata, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdasatuha wa kullu muhdasatin bid'ah wa kullu bid'atin wa kullu dhalalatin finnar. Wa ba'du, ucapan beliau dengan kalimat innal hamdalillah sampai kepada kalimat wa ba'du ini disebut dengan khutbatul hajah. Dengar Ibu apa yang saya sampaikan? Nah, kelas. Baik. Disebut dengan khutbatul hajah. Dan ini bagian dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Senantiasa beliau itu berkhutbah diawali dengan khutbatul hajah. Selayaknya bagi seluruh kaum muslimin menghafalkan khutbah ini. Laki-lakinya maupun wanitanya, hendaklah dia berkhutbah mengawali dengan khutbah yang seperti ini, yaitu pujian kepada Allah, sanjungan kepada Allah, syahadat, kemudian salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Dalam khutbah ini ada beberapa faedah. Faedah pertama, menunjukkan bahwa zat yang paling pantas dipuji hanyalah Allah. Ini menunjukkan tauhid rububiyah. Zat yang pantas dimintai pertolongan dan permohonan ampunan dan perlindungan hanya Allah. Ini menunjukkan ini menunjukkan tauhid uluhiyah. Tauhid di mana manusia hanya boleh menyembah Allah Azza wa Jalla saja. Ini juga menunjukkan setiap manusia punya potensi untuk melakukan sebuah kesalahan. Bukankah tadi disebutkan min syururi anfusina wa sayyiati amalina. Kita berlindung dengan Allah dari kejelekan jiwa kita dan keburukan amal perbuatan kita. Berarti setiap jiwa punya potensi untuk jatuh dalam perbuatan dosa. Hanya Allah yang bisa menolong. Sehingga berlindung itu hanya kepada Allah Azza wa Jalla dari kejelekan jiwa-jiwa manusia itu sendiri. Allah mengatakan dalam Al-Quran, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah ilhamkan kepada manusia itu sifat fajir dan juga sifat takwa. Khutbatul hajah ini juga memberikan faedah kepada kita. Hidayah itu milik siapa ya Ibu? Allah. Manusia yang dikehendaki oleh Allah dapat hidayah, nggak ada yang bisa menyesatkan. Sebaliknya, dikehendaki oleh Allah dia tersesat, tidak ada yang bisa memberikan petunjuk kepadanya. Hak Allah mutlak. Di awal ini dibuka untuk mengingatkan kepada kita butuh hidayah. Jadi ketika di awal dibuka man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiya, itu mengingatkan kepada kita manusia butuh kepada hidayah dari Allah. Bila ada yang berkata bukankah Allah Subhanahu wa taala sudah memasukkan kita ke dalam Islam, kita katakan lebih daripada itu yang kita butuhkan. Setelah diberi hidayah untuk masuk Islam, kita butuh hidayah untuk istiqomah dan hidayah memahami ilmu Islam dengan benar. Kemudian syahadat. Ini pun memberikan persaksian bahwa muslim itu harus tegas menampakkan dirinya, ana muslim. Ini loh aku. Tidak akan berbuat syirik dan aku akan mengikuti sunnahnya Nabi. Lalu khutbah ini juga memberikan faedah kepada kita. Seluruh perkataan, seluruh kitab, seluruh ucapan, tidak ada yang sempurna kecuali kitabullah. Satu-satunya kitab yang jujur, yang benar, tidak mengandung kedustaan adalah Al-Quranul Karim. Dan sebaik-baik petunjuk dalam beragama adalah sunnah Nabi. Dua perkara ini nggak bisa dipisahkan. Berpegang dengan Quran melazimkan bagi pelakunya harus berpegang dengan sunnah. Petunjuk itu hanya datang dari apa? Petunjuk yang datang dari Allah itu hanya melalui Nabi lah kita bisa mengetahui yang hak. Lalu beliau mengingatkan tentang bahayanya perkara baru yang dinisbatkan kepada agama. Di saat manusia berbicara atas nama agama, berarti dia telah mewakilkan dirinya ini sebagai pembicara atas nama Allah. Kalau perkataannya itu tidak bersumber dari Quran, dari sunnah Nabi, dia berdusta atas nama Allah. Dalam surah Al-Kahfi Allah berkata, وَمَنْ أَدْلَمُ مِمَّنْ افترى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا. Siapakah orang yang lebih zalim dibandingkan dengan orang yang berbicara mengatasnamakan Allah dengan dusta? Nabi kita mengatakan, "Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa dia berbicara atas namaku dengan kebohongan, sengaja ia lakukan, silakan mengambil tempat duduknya di dalam api. Makanya yang berkata wasyarul umur muhdatsatuha. Urusan yang paling jelek adalah urusan mengada-ngada dalam urusan agama. Kalau urusan dunia boleh, selama urusan dunia itu tidak menimbulkan mudarat bagi pelaku-pelaku dunia itu. Bikin mobil, bikin pesawat, bikin senjata, mengembangkan ilmu kedokteran, jaiz, mubah. Tapi kalau bikin inovasi dalam masalah agama nggak boleh ibu-ibu. Sholat dari dulu sampai sekarang itu ya maghrib 3 rakaat. Kalau ada orang yang mau memodifikasi, Ustaz saya tambah 3,5 rakaat, nggak boleh. Karena dilarang, nggak ada modifikasi dalam urusan apa? Agama. Dari dulu dalam urusan agama Allah Tabaraka wa Ta'ala
bahwa ahli waris nggak dapat apa? Wasiat. Wasiat itu untuk orang yang bukan masuk kategori ahli waris. Nggak boleh dimodifikasi yang lainnya. Anak angkat tidak dapat warisan, tapi anak angkat dapat apa? Wasiat. Kalau memang yang mengangkatnya mau berwasiat. Kalau manusia tetap memaksakannya, kata Nabi, wa kullu muhdatsatin bid'ah. Urusan yang diada-adakan dalam agama itu disebut bid'ah namanya. Bid'ah itu bukan kata-kata baru, Bu. Dalam Al-Quran ada ayat yang berbunyi Badi'us samawati wal ard. Allah itu zat yang menciptakan langit dan bumi. Berarti apa? Maksudnya langit itu? Langit itu bid'ah. Maksudnya bid'ah itu apa? Dulunya nggak ada, tapi menjadi ada. Bumi dulu nggak ada, kemudian menjadi ada. Namanya bid'ah secara bahasa Arab. Tapi yang dimaksudkan Nabi kullu muhdatsatin bid'ah di sini adalah muhdasat dalam perkara agama. Apakah akidah, apakah ibadah, apakah khuluqiyah. Pokoknya yang dikaitkan dengan masalah agama, kalau diada-adakan nggak ada di zaman Nabi, namanya bid'ah. Gimana hukumnya? Wa kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah dalam urusan agama itu sesat. Wa kullu dhalalatin finnar, dan setiap perkara yang sesat tempatnya di dalam neraka. Nas'alullah ta'ala al-afiyah was-salama wal-afiyah. Allahumma amin. Lalu kata beliau, fa inna Allah azza wa jalla ma khalaqal khalqa illa liyaqumu bi ubudiyatihi. Ini penting. Ada dalam buku Anda, Ummahat. Sesungguhnya Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Tinggi dan mulia itu, Ia tidak menciptakan makhluk kecuali agar makhluk itu menegakkan pilar-pilar ibadah, melainkan agar mereka itu mau berdiri menegakkan peribadatan hanya kepada Allah. Apa dalilnya, Ummahat? Surat apa? Ad-Dzariyat 56. Bagaimana ayatnya? Ahsanti. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Apa maksudnya liya'buduni? Apa arti liya'buduni? Yuwahhidullaha. Beribadah kepada Allah dalam keadaan tidak menyekutukan Allah. Wa ya'budullah bi syariatihi. Dan beribadah kepada Allah dengan syariatnya, bukan dengan syariat yang lain. Karena ada orang menyembah Allah tapi pakai syariatnya sendiri. Seperti orang Iling. Tahu ajaran Iling, Bu? Itu dia menyembah Allah tapi caranya menurut diri sendiri. Pakai kain segi empat, diarahkan ke selatan, ujungnya ke ujungnya, dia sholat menghadap ujung dari ke segi empat itu, lalu semedi atau duduk. Atau sekarang dikenal dengan sebutan apa namanya itu, Ibu? Yang biasa dilakukan oleh wanita-wanita dalam olahraganya itu namanya apa? Yoga. Nah, itu ajaran Iling. Kalau yoga yang duduk seperti itu, nggak boleh itu. Itu mengada-ngada di dalam agama. Wala yuqbalu minal abdi sa'yuhu wa ibadatuhu illa idza tahaqqaqa fihi syartani. Dan tidak akan diterima dari seorang hamba perjalanan ibadahnya, usahanya dalam mengabdi kepada Allah, kecuali dia bisa memastikan dalam ibadah dan pengorbanannya untuk Allah itu terpenuhi dua buah syarat. Syarat diterimanya ibadah itu berapa, Ummahat? Dua. Yang pertama apa, Ibu-ibu? Al-ikhlas. Yang kedua apa? Ittiba kepada pertanyaannya. Ikhlas itu apa toh? Ummahat, ikhlas itu apa artinya? Gimana? Berbuat dengan mengharap semata-mata yang datang dari Allah Ta'ala. Sahih. Maka ikhlas itu artinya tauhid. Nggak mencampuri ibadahnya dengan syirik yang besar maupun syirik yang kecil. Syirik yang kecil contohnya adalah riya dan sum'ah. Jadi mengharapkan bahwa al-ikhlasu lillahi ta'ala fi. Pertama adalah ikhlas karena Allah dalam ibadahnya itu. Wa qaulul amalu sholihan muwafiqan li sunnati rasuli. Dan yang kedua, menjadi soleh sebuah amal itu kalau cocok dengan sunnahnya Rasulullah SAW. Pertanyaan yang kedua, lah sunnah itu apa toh, Bu?
Sunnah secara bahasa Arab artinya apa? Jalan. Thayyib. Secara syariat sunnah itu apa, Bu? Apa saja yang datangnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahsan, barakallahu fiik. Ini adalah sunnah menurut pendapat ahlul hadis. Sekarang sunnah menurut ahli fikih. Apa sunnah menurut para ulama fikih, ibu-ibu? Sesuatu yang tidak wajib, bila dikerjakan mendapat pahala, bila ditinggalkan ada tambahan yang terakhir, dan dia adalah lawan dari itu sempurnanya. Ini disebut dengan sunnah. Pertanyaan yang ketiga, beramal dengan sunnah hukumnya apa, ibu-ibu? Beramal dengan sunnah hukumnya apa? Beramal dengan sunnah hukumnya wajib atau mustahab? Perhatikan pertanyaannya. Beramal dengan sunnah hukumnya apa? Mustahab atau wajib? Yakin wajib, ibu-ibu? Saya ulangi sekali lagi. Perhatikan kalimatnya. Beramal dengan sunnah hukumnya wajib atau sunnah? Mustahab? Wajib. Kalau beramal dengan sunnah hukumnya apa? Wajib. Kalau mengamalkan sunnah hukumnya apa? Mengamalkan sunnah hukumnya apa, Ummahat? Ustadznya bulat gitu ya. Baik. Mengamalkan sunnah hukumnya apa? Naam. Mengamalkan sunnah hukumnya ada dua. Kadang-kadang hukumnya fardu atau wajib, kadang-kadang hukumnya mustahab. Mengamalkan sunnah itu ada yang wajib, ada yang mustahab. Tapi kalau beramal dengan sunnah hukumnya apa? Wajib. Ibu-ibu sholat berdasarkan sunnah hukumnya apa? Wajib. Tapi ada sunnah Nabi yang nilainya nggak wajib, yang diamalkannya nilainya menjadi Contohnya apa yang mustahab, ibu? Puasa di hari Senin dan ahsanti, barakallahu fiik. Puasa di hari Senin dan Kamis. Itu hukumnya mustahab. Tapi puasa dengan sesuai sunnah hukumnya wajib. Fahimtunna? Dengan demikian terangkatlah kebingungan sebagian orang yang menganggap bahwa kan sunnah itu enggak wajib, Ustaz. Enggak, sunnah itu ada yang wajib dan sunnah ada yang mustahab. Mustahab itu apa toh, Bu? Disukai. Maksudnya disukai itu bagaimana? Disukai oleh Allah untuk diamalkan, sehingga Allah akan berkata di yaumil qiyamah, masukkanlah hambaku karena dia mendekatkan diriku dengan amal nawafil, amalan yang sunnah. Thayyib. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam fi hadis qudsi. Kemudian kata beliau selanjutnya, qala ta'ala, pertanyaannya adalah berikutnya, dalilnya itu apa yang mengatakan bahwa kalau beribadah itu harus ikhlas, kemudian harus sesuai dengan sunnahnya Nabi? Dalilnya itu apa? Apa dalilnya, ibu-ibu? Surat apa? Al-Kahfi ayat berapa? Gimana bunyinya? Gimana bunyinya, Ummahat? Silakan, Bu, gimana ayatnya dibaca? Al-Kahfi 100. Boleh nyontek nggak apa-apa, Bu. Hari ini nyontek halal. Dapat pahala kalau Ibu baca insyaallah. Silakan, Ibu. Gimana soal Al-Kahfi 110? Di situ terjemahnya saja ya, Bu ya. Qaddarallahu wa masya'afa'al. Faman kana yarju liqa'a rabbih. Coba lihat, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholiha wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Maka barang siapa yang dia berharap bertemu dengan Rabb-nya, yaitu Allah Ta'ala, artinya diridhoi oleh Allah nantinya di hari kiamat, hendaklah dia beramal dengan amalan yang soleh, yaitu maksudnya sesuai sunnah. Wala yusrik, dan jangan dia menyekutukan bi ibadati Rabbi, dalam pengabdiannya kepada Rabb-nya itu ahada, dengan sesuatu atau apapun, yaitu menyekutukan Allah, ikhlas. Jadi orang yang beribadah kepada Allah itu harus soleh, ikuti sunnah, harus tauhid, jauh dari perbuatan syirik. Inilah yang disebut dengan ikhlas.
Walida, karenanya kata beliau, kana madara sa'adatil abdi fid daraini dunya wal akhirah ala ma'rifatil haqqi minal batil wa isari hadalaki ala dalikal batil wa ma taksilul ilmu nafi summa tiba'uhu bil amali sholih ala muqtada hadal ilm. Karena itu madaru sa'adatil abdi, kunci kesuksesan, kebahagiaan seorang hamba hidup di dua negeri. Negeri apa ini, Bu? Dunia dan akhirat, yakni mengenal kebenaran dari kebatilan yang ada. Kenali ciri-ciri kebenaran, nanti kamu akan mengenali ciri-ciri kebatilan. Ini faedah, Bu. Jadi kalau kita itu belajar yang benar, suatu saat kita akan tahu selain yang benar pasti batil. Karena ada orang sibuk nyari-nyari kebatilan aja, yang benar aja dia nggak tahu. Kalau orang yang tahu yang batil belum tentu dia tahu yang benar. Tapi kalau manusia yang tahu benar, setiap yang nggak sesuai dengan benar pasti apa? Batil, pasti keliru. Nah, ikhwati rahimani, maka dia mengetahui dan kemudian dia berusaha untuk mencari dan mendahulukan yang benar di atas yang batil dengan cara mempelajari, memperoleh ilmu yang bermanfaat. Kemudian dia mengikuti dengan amal soleh sebagai konsekuensi dari ilmu. Artinya ibunda sekalian rahimahullah, ini menunjukkan seorang mukmin itu tugasnya di dunia tadi apa disebutkan oleh beliau? Ibadah. Ibadah itu untuk memperoleh kebahagiaan. Nah, kebahagiaan dalam beribadah ini nggak dijumpai pada dirinya kecuali dia mencari sebab-sebab bahagianya itu dengan ilmu. Ilmunya ini diamalkan sebagai konsekuensi darinya. Baru Allah akan sambut di yaumil qiyamah sambil berkata, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Surat apa ini, Bu? Surat apa, Ummahat? Alnya pasti hafal ini, alnya jangan gitu ya. Al apa ibu-ibu? Al-Fajr. Ya, Al-Fajr ya, alhamdulillah. Insyaallah la quwwata illa billah. Jadi, ibnu sekalian rahimani wa innan nadira fi waqi'inal mu'asir bi ain bashiratihi la yajidul mar'ata mustahdifatan min a'da'il islami hatta ghadatil mar'atu ha'iratu baina hidayatil islami wa ghawayatil i'lami bal inqata'an ha'ilan minal fityani tansha'a fi mahdi'iha litulaqqanal Qur'an wala ta'rifi ahkamal Islam. Ya, coba terjemahkan Ibu. Hal ini yang berikutnya tadi itu. Silahkan Ibu baca. Jika kita benar-benar memperhatikan kondisi masyarakat kita dewasa ini, Sahih. kita akan sampai kepada satu kesimpulan bahwa musuh-musuh Islam terus berupaya menjadikan wanita muslimah sebagai sasaran mereka. Sahih. Musuh-musuh Islam berusaha menjadikan seorang wanita muslimah bingung memilih antara petunjuk Islam dan gemerlapnya media informasi. Sahih. Bahkan banyak gadis-gadis muslimah tumbuh dewasa tanpa pernah melirik sedikit pun pada Al-Quran, tidak mengetahui hukum Islam. Sahih. Lihat, wa innan nadir, sesungguhnya orang yang mau memperhatikan. Nadir itu artinya mau memperhatikan dengan teliti. Apa bedanya nador dengan ro'a? Nadoro dengan ro'a, Ibu. Kalau diterjemahkan sama-sama melihat, apa bedanya, Bu? Jadi kalau misalnya berkata nadortu ilal mar'ati dengan ro'aitul mar'ata, apa bedanya, Bu? Saya melihat wanita, itu bedanya ada itu? Melihat jarak jauh dengan jarak dekat ya, Bu ya. Barakallahu fiik, bagus. Umumnya apa lagi, Bu, bedanya, Bu? Ahsan. Jadi nadoro itu melihat sampai teliti. Makanya dalam kitab-kitab fikih kalau bab munakat bukan bab tentang ro'al mar'ah, tapi bab tentang bukan ru'yatul mar'ah, tapi apa? Nadorul mar'ah. Nadorul mar'ah. Wanita yang mau dinikahi itu dinador dulu, bukan di ro'ah. Dilihat sampai teliti. Nah, maka orang yang mau memandang dengan teliti tentang fi waqi'inal mu'asir, kondisi yang terjadi di zaman kita ini, bi aini basirati, dengan mata hatinya yang tulus karena Allah. Maksudnya
pandangan yang mendalam dari hatinya, bukan sekedar melihat saja. La yajidal mar'ah, dia akan menjumpai ada seorang wanita itu mustahdafah, dia menjadi sasaran empuk min a'dail Islam, yang disasar oleh kaum kafir, Yahudi, Nasrani, musyrikin. Pasti panah mereka pertama kali kepada siapa? Perempuan. Ibu perlu perhatikan. Sekarang Anda lihat, apa sih yang nggak digunakan oleh orang kafir untuk memfitnah lelaki melalui apa? Wanita. Nggak ada. Coba Ibu, iklan baterai. Tahu baterai Ibu? Apa? Aki ya? Apa hubungannya dengan perempuan? Kok yang digambarkan itu gambar perempuan? Itu kan jelas sekali diarahkan panah dan senjata itu kepada para wanita. Apa hubungannya iklan mobil dengan apa? Perempuan, apa hubungannya Ibu? Lampu rumah hubungannya dengan wanita itu apa hubungannya? Nggak ada. Semua diarahkan kepada wanita. Masya Allah, la quwata illa billah. Perusahaan apapun promosinya siapa Ibu? Hah? SPG namanya Ibu ya. Apa kepanjangannya saya nggak tahu, pokoknya SPG lah begitu ya. Begitu ya benar. Nah, ala kulli kadzalik, seperti itu. Nah, coba kalau kita memperhatikan, apakah kita selama ini pernah menyadari, kira-kira berpikir, iya kenapa ya kok selalu wanita kan gitu. Itu menunjukkan wanita ingin direndahkan oleh mereka. Hatta ghadatil mar'atu ha'irah, sampai-sampai seorang wanita bangun pagi, hidup di siang hari, di malam hari, hidupnya cuma bingung. Baina hidayatil Islam wa ghayatil i'lam. Dia bingung antara hidayatul Islam wa ghayatil i'lam. Dia nggak ngerti. Kebanyakan mereka yang tujuannya dunia atau tujuannya mencari keridhaan Allah dalam Islam, mereka bingung. Tapi kenyataannya gimana Ibu? Kebanyakan wanita, kecuali yang dirahmati oleh Allah, tertipu dengan kehidupan apa? Dunia. Bahkan kata beliau, in qata'an hailal minal fatiyati tansa'a fi mahdi'iha la tulaqanul Quran. Berapa banyak pemudi-pemudi tumbuh seharusnya di zaman Nabi, mereka ini orang-orang yang mengenal Islam. Di zaman sekarang Quran aja nggak dia sentuh, nggak ngerti Quran. Wallah, demi Allah ibu-ibu, saya pernah bertemu dengan seorang pemudi baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim itu keliru. Kalau ibu-ibu di sini kan enggak benar semua, alhamdulillah. Ya Bu ya, baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dibaca apa? A'uju. Salah. Bukan a'uju tapi apa? A'udzu. Membaca bismillahirrahmanirrahim saja salah. Bismillahirrahmanirrahim. Di mana letak salahnya, Bu? Coba lihat di mana. Ini ada apa aja? Bismillahirrahmanirrahim. Ah, di mana salahnya, Bu? Hah? Huruf haknya. Pada kalimat rahim harusnya bismillahirrahmanirrahim. Dia baca bismillahirrahmanirrahim pakai hak. Beda hak dengan hak. Dan itu yang menakjubkan kita. Kadang-kadang orang tuanya biasa saja kalau anaknya nggak bisa baca Quran, padahal dia nanti akan menyesal. Siapa yang menyolatkannya kalau dia mati? Anaknya nggak bisa baca Quran. Siapa yang akan menambah pundi-pundi pahalanya di sisi Allah kalau dia nanti meninggal dunia? Bukankah Nabi mengatakan idza matal insanu inqata amalu illa min salasin sadaqatin jariyatin ilmin yuntafa'u bi wa waladin shalih yad'ullah lahu. Manusia jika meninggal dunia putuslah harapannya dengan dunia kecuali 3 perkara. Sedekah yang dia belanjakan di jalan Allah, pahalanya terus mengalir. Ilmu yang diajarkan kepada manusia, manfaatnya terus mengalir pahalanya untuknya. Dan ketiga, anak saleh selalu berdoa kepadanya, memohonkan ampunan untuk dirinya. Sebagian tafsir hadis ini adalah anak soleh yang beramal soleh, pahalanya dapatkan oleh siapa? Orang tuanya. Gimana kalau nggak bisa baca Quran? Amal soleh mana yang mau diambil? Kan begitu. Wala ta'rifi ahkamal Islam. Lebih parah lagi, ya mereka nggak mengenal hukum-hukum Islam. Pemudi-pemudi nggak kenal hukum Islam. Masalah haid saja sampai ada yang belum tahu. Pemudi-pemudi Islam kebingungan menentukan ini haid atau bukan, kapan berhentinya, ciri-cirinya seperti apa yang harus dilakukannya. Maaf ibu dan sekalian, lebih daripada itu misalnya ifrozat. Tahu ifrozat ibu-ibu? Apa ifrozat? Kotoran yang keluar dari kehormatan seorang wanita namanya ifrozat, atau disebut dengan apa? Keputihan. Banyak wanita nggak tahu keputihan ini najis apa enggak ya. Kalau seseorang keluar keputihannya itu dia harus wudu lagi atau enggak ya, dia nggak paham. Dia nggak mengerti yang seperti itu. Dan itu pemuda-pemuda muslimah
Menyangka misalnya masalah kedewasaan atau balik, dikira cuma masalah dewasa itu dari sisi haid saja. Sampai ada seorang wanita sudah 20 tahun, dia mengira dia belum balik. Padahal balik ditandai dengan perubahan suara, perubahan bentuk tubuh khusus seorang wanita. Itu disebut apa? Balik. Fa'aksaruhunna illa man rahimallahu la ta'rifa ahkama taharata allati la tasihu salata illa biha. Masya Allah, ini kata beliau. Bahkan ini yang kita jumpai mayoritasnya pemudi-pemudi muslimah zaman sekarang, kecuali yang dirahmati oleh Allah. Semoga wanita-wanita muslimah, anak-anak kita, saudari-saudara kita, dan ibu-ibu sekalian, semuanya termasuk orang yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Allahumma amin. Kata beliau, la ta'rifi ahkama taharah, enggak tahu hukum-hukum seputar taharah. Allati la tasihu salata illa biha, bukankah dengan sebab taharah itu tidak akan sah manusia kecuali dia mengenal taharah dengan baik. Bu, salat itu kan enggak sah kalau enggak pakai apa? Wudu, suci. Tapi anehnya, mohon maaf, ada wanita muslimah yang Masya Allah bu, semangatnya luar biasa, tegakkan hukum Islam, tegakkan khilafah Islamiyah. Jangan cuma bicara taharah dan nifas, tapi dia nggak tahu hukum taharah. Gimana mau menegakkan hukum Allah kalau sholatnya saja nggak beres? Gimana sholatnya mau beres kalau taharahnya tidak beres? Bagaimana taharahnya bisa beres kalau nggak mau belajar ilmu tentang taharah? Bal wala ta'rifi ahkama sholati lati hiya umudul islami wa ruknuha wa ruknul a'dham. Bahkan dia tidak mengenal hukum-hukum sholat, padahal sholat itu kan tiangnya Islam, rukunnya Islam yang paling agung setelah syahadat. Wa kada fi sa'iril ibadatil muamalah. Apalagi yang lainnya bu, ibadah-ibadah yang sifatnya muamalah duniawi, jual beli, wah lebih parah lagi, banyak kaum muslimin yang nggak tahu. Jual beli, bertetangga dengan muslim, tamu dan ditamui, banyak yang belum tahu. Gimana bertamu, bagaimana ditamui. Kan ini bab-bab muamalah yang dengan bab itu manusia bisa masuk surga bu. Contoh bab tamu misalnya, Nabi kita mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yukrim dhaifahu. Siapa yang benar-benar imannya kepada Allah Ta'ala itu hak, hendaklah dia memuliakan siapa? Tamunya. Bab itu saja bab yang penting. Gimana sih cara memuliakan tamu? Kapan sih waktunya seseorang itu? Kapan sih tamu itu batas waktunya tinggal di rumah seseorang? Makanan apa yang kita berikan kepada tamu? Dan seterusnya dan seterusnya. Hada, ini kata beliau, ma ghiyabatil qudwati minan nisa wa dhafil hamami fil qiyami biwajibil amri bil ma'rufi wa nahyi 'anil munkar wa bidawabiti syar'iyyah ma'asuyu'il fasadi wa tughyanil mulhiyati wa syahwat. Ini semua terjadi karena teladan bagi wanita-wanita yang beriman sudah tidak tampak. Kalau toh ada sedikit, tinggal di tempat-tempat yang terpencil, yang tidak dikenal oleh orang. Alaysa kadzalik? Nah, keduanya wanita muslimah pada masa sekarang mayoritasnya siapa ibu-ibu? Seleb, kan gitu ya bu ya. Lihat, para seleb, selip maksudnya bu ya. Wallahu alam bishawab. Kan ini yang jadikan kedua sama mereka. Sedikit-sedikit anak kita, Mi belikan baju ini. Oh, kok pakai baju ini? Trennya Mi. Trennya siapa? Seleb fulan, ajib. Masya Allah la quwata illa billah. Wa inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, bersamaan dengan itu pula dhaful hamam, semangat yang menggebu-gebu itu mulai luntur sedikit demi sedikit. Biqiyamil wajibatil amri bil ma'ruf. Apa itu? Semangat orang tua untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar kepada keluarganya juga kurang. Perhatiannya kepada anak-anak wanitanya itu kurang. Sedikit wanita-wanita yang memperhatikan gimana ya putriku nanti kalau dewasa, apa yang akan dia lakukan kelak, apa bekal dia untuknya dan untukku kelak. Wa bidawabiti syar'iyyah, apalagi masalah menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar yang sesuai dengan dawabit, aturan-aturan syar'i juga mulai tidak diketahui oleh kaum muslimin. Ya kenapa, bagaimana? Tidak lah, wong ibu-ibu sekarang itu lebih banyak sibuk belajar apa bu? Jujur apa bu? Masak ya. Semua babnya bab apa? Masak. Nah,
Pokoknya kalau ada resep masak ya udah dibeli dan sebagainya, dan kecuali yang di sini alhamdulillah ya Bu ya. Di sini Masya Allah semangat belajar Islam insya Allah. Kemudian ma'asuyul fasad wa tughyanil muhiyati wa syahwat, merajalelanya kerusakan, melampaui batasnya sikap lalai, mengikuti syahwat. Masya Allah ya, lengkap sudah kondisi zaman kita ini. Min ajli hadza kanatil mar'atu hawaju ila tadhkiri wa ta'limi minar rijali. Dengan yang seperti ini kita lihat wanita dibidik oleh orang kafir. Saya katakan kepada ibu-ibu seperti Nabi berkata, bukan hanya orang kafir yang membidik wanita, setan lebih membidik kepada wanita dibandingkan kepada laki-laki. Sampai-sampai Nabi mengatakan, innal mar'ata aurat idza kharajat istasrafa syaitan. Wanita itu dari ujung kaki sampai ujung kepalanya itu bisa menimbulkan fitnah. Sampai kalau dia keluar rumah, setan mengiringinya. Berarti ibu-ibu keluar rumah itu ditemani apa? Kecuali yang mengingat Allah Ta'ala. Maka beliau mengatakan dari sini kanatil mar'ah, maka kondisi wanita itu ahwaj, lebih butuh ila tadzkir, untuk diberikan peringatan, wa ta'lim, belajar ilmu agama, minar rijal, dibandingkan para lelaki. Berdasarkan hadis Nabi yang bagaimana? Ada yang hafal ibu? Hadis Nabi, innal mar'ata dinuha, wanita itu agamanya qalilah, sedikit, wa akluha, dan akalnya qasirah, pendek. Hafal sudah ibu-ibu alhamdulillah. Nah, kadzalik. Itu yang Nabi bilang. Maka sebab itu wanita-wanita butuh untuk diingatkan. Sudah belajar aja kadang-kadang. Atau sering Bu? Kadang-kadang atau sering kan gitu ya. Sulit diingatkan begitu ya Bu ya. Kadzalik. Wa tatallabul amru an tukhassul mar'atu biqadri min at-tasanifin nafi'ati laha ad-dalatu laha 'alal ilmi nafi'. Dan wanita butuh untuk mencari perkara-perkara yang membicarakan khusus bab-bab wanita. Ya, mungkin tulisan-tulisan yang bermanfaat yang dia baca, yang bisa mengarahkannya kepada ilmu yang bermanfaat. Alhasatullah alal amali soleh, yang bisa membangkitkan semangatnya untuk beramal soleh, yang bisa membangkitkannya untuk beramal soleh. Wa mimma yudfa'u ila tawfiril himmati ala tasnifi min ahkamil mar'ah saghafa kafir minal fatayat ragaman tisarul fasadi wa ghawayatil i'lam bikiraatil kutubud diniyah al-mabniyah ala asasil kitabi wa sunnah. Ya, terlebih kita mengetahui kondisi di mana para pemudi-pemudi mulai tidak mengenal agama Islam, disibukkan dengan urusan-urusan dunia. Maaf ibu, coba lihat pemudi zaman sekarang itu lebih sibuk dengan urusan apa ibu? Iya toh, handphonenya aja Masya Allah lebih sibuk nyari handphone dibandingkan nyari apa? Quran atau buku yang bermanfaat. Sahih? Belum lagi alat kecantikannya. Masya Allah sudah. Mau merek A sampai Z kalau bisa dikumpulkan jadi satu. Yang ini nggak cocok, pindah yang B, yang C, yang D, yang nggak cocok semua. Cari yang lainnya lagi. Bingung. Masya Allah. Pemudi begitu. Lihat pemudi zaman sekarang bangun tidur, padahal udah tahu namanya orang bangun tidur itu kan ya begitu ya Bu ya. Cantik atau enggak orang bangun tidur itu Bu? Masih juga ngaca di depan kaca. Bangun tidur lihat ke kaca. Harusnya dia malu kan begitu. Tapi begitulah pemudi zaman sekarang. Pulang sekolah, kaca. Mau tidur, kaca lagi. Tempat pensilnya isinya apa? Allahu Akbar walillahil hamd. Musibah. Musibah ya namanya. Itu wakilnya begitu. Pemudi-pemudi saya seperti itu. Dia disibukkan hal-hal yang seperti ini, Masya Allah. Kalau sudah ada jadwal konser, entah konser apa itu hafal. Bulan apa, di mana, karcisnya jumlahnya berapa, pesan lewat online, ajib, Masya Allah. Tapi jadwal pengajian sudah ditempel gede-gede, daurah 1 meter dipasang itu Bu, nggak kelihatan juga. Kecuali yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Makanya wanita-wanita mukminah seperti ini butuh untuk diingatkan. Kitab-kitab yang berbicara tentang agama yang kokoh, yang mudah difahami berdasarkan sunnah, sedikit jumlahnya. Wala gharwa wala gharabah, fa inna fitratal imani wa hubbud dini la tazalu jadwatu madfunatun fil qulubi ya'luha ghabbarul ghaflah fama ayyazal hadal ghabbar hatta tadi'u jadwatal imani fil qalbi fayasmuru hadan tisaran nurul inqiyad fi jami'il badan fala tasma'al mu'minah
bisunnatin sabitatin an Rasulillah illa sari'at ilal istijabala wa ta'asibi fiha. Terjemahkan Bu, silakan. Tafadhol, silakan Ibu. Tahu nggak Bu bagian yang mana? Hah? Ya. Ini bukan hal yang aneh karena fitrah keimanan dan cinta kepada agama selalu tertanam di dalam hati. Hanya Sahih. saja fitrah dan cinta ini tertutupi oleh debu-debu kelalaian. Sahih. Debu-debu ini akan terus menutupinya sampai cahaya iman memenuhi hati. Cahaya ini sanggup menggerakkan anggota badan untuk beribadah dan taat kepada Allah. Akhirnya tidak ada seorang mukmin pun yang menerapkan sunnah Rasulullah SAW yang sahih kecuali ia sangat cepat ia menjawab dan menaatinya. Baik, ahsan. Coba lihat Ibu. Berarti pada alinea ini ada faedah yang bisa kita ambil. Sebenarnya kalau kita menjumpai rumah tangga kita, hati pelakunya itu ditutupi oleh debu-debu duniawi, ya obatnya ya satu. Bacakan ayat-ayat Allah dan hadisnya Nabi. Nasihat saya buat diri saya, keluarga saya, dan juga buat ibu-ibu semua. Cobalah dalam sebuah rumah tangga itu ada waktu khusus dengan keluarga membaca apa Ibu? Kitab yang bermanfaat. Coba Ibu beli kitab Riyadhus Shalihin. Begitu malam Ahad biasanya kemana? Pergi kemana-mana, coba duduk bersama keluarga. Suaminya suruh baca dari dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebutkan hadisnya, dibaca, sampaikan kepada istrinya gantian baca, anaknya gantian baca. Kata beliau, cahaya yang seperti ini, cahaya iman ini, kalau sudah memenuhi relung jiwa seorang hamba, debunya akan pergi. Kecintaannya kepada Islam itu sebenarnya fitrah. Percayalah, orang yang beriman mencintai agama ini fitrah. Anak-anak kita, wanita-wanita muslimah, gadis-gadis muslimah, sebenarnya fitrahnya sangat cinta dengan Islam. Ketertarikannya kepada Islam itu sangat kuat. Hanya saja terkadang hati itu tertutupi oleh debu-debu duniawiyah tadi itu. Nah, maka orang tua yang berperan, maka ummahat yang berperan untuk membersihkan debu itu dengan cahaya sunnah. Kan hada mimma dafa'ani ila an ajma'a lil akhwatil mu'minati kitaban yakunu marja'an lahunna fil ahkamil fiqhiyyati allati yaksuru tasa'uluhunna haulaha wa takasuru hajatuhunna ilaiha. Inilah yang mendorong aku untuk mengumpulkan, kutujukan bagi seluruh wanita-wanita yang beriman sebuah buku yang bisa menjadi rujukan ringan, mudah, hal-hal seputar permasalahan mereka yang bisa ditanyakan, yang menjadi hajat pokok bagi mereka itu. Ya tohara, siyam dan sebagainya. Walhasil ini muqaddimah beliau Ibnu sekalian. Di akhir muqaddimah itu kita pendekkan supaya tidak berpanjang-panjang. Beliau berkata, "Wa as'alullaha ayyan fa'a bihadzal amalil akhwatil mu'minati wa ayataqabbalu minni biqabulin hasanin wa yanfa'uni bi yauma alqahu yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atalla biqalbin salim huwa waliyu dzalika wal qadiru alaihi wa huwal musta'an wa alaihi taklan wa sallallahu wasallama wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa alihi washabihi wa ajmain. Allahumma amin. Aku memohon kepada Allah, senantiasa memohon kepada Allah agar kiranya Allah jadikan kemanfaatan pada amal yang soleh ini bagi saudara-saudaraku wanita mukminat, dan agar jadikan diterima dariku sebagai bentuk amal soleh yang bisa mendatangkan manfaat bagiku ketika bertemu dengan Allah Ta'ala. Hari di mana tidak ada manfaat lagi harta benda dan anak keturunan kecuali yang datang kepada Allah dengan membawa hati yang bersih. Dialah Allah, Sang Maha Penolong, waliyu dzalika wal qadiru alaih, dan dialah zat yang maha kuasa untuk mentakdirkan sesuatu. Wa huwal musta'an, dialah zat yang disandarkan pertolongan kepadanya. Walitaklan, dan kepadanya bertawakal. Salawat dan salam, barakah dari Allah semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad dan keluarganya dan sahabatnya ajmain. Allahumma amin. Ditulis oleh Syekh Kamal Abu Malik Kamal Ibnu Said Salim hafidhahullahu ta'ala. Ini muqaddimahnya, kita anggap selesai. Sepakat ibu-ibu? Baik, kita lanjutkan sekarang. Kitabut Thaharah, pasal yang pertama, pasal tentang bersuci. Saya pernah sampaikan kepada ibu-ibu, Thaharah itu artinya apa, Bu? Secara bahasa Arab artinya apa? Thaharah itu secara bahasa artinya apa?
bersih. Bebas atau bersih dari kotoran. Sebagaimana beliau berkata, "I'lami, ketahuilah wahai saudariku ukhtil muslimah, anna toharata, sesungguhnya toharo itu fil lughah dalam bahasa Arab, hiya artinya an-nadhafah wan nazaha anil akdar, bersih dan bebas dari apa? Kotoran-kotoran. Wa fil istilah, secara istilah agama, berarti pengertian Islam, toharo artinya hiya raf'ul hadas. Raf'ul hadas, mengangkat hadas atau kotoran. Ai zawalul wasfil qaimi bil badanil man'i minas salati wa nahwiha, yaitu menghilangkan benda-benda atau sesuatu yang menempel pada badan seseorang yang menghalangi dirinya dari mengerjakan sholat dan yang semisalnya. Jadi bersuci kesimpulannya adalah membersihkan anggota tubuh dari sesuatu yang bisa menghalangi diterimanya ibadah sholat. Kalau begitu, bersuci itu ada dua, Bu. Nggak ada dalam buku Anda, saya tambahkan. Bersuci itu ada dua. Mensucikan hati yang pertama, dan yang kedua adalah mensucikan anggota badan. Mensucikan hati itu maksudnya apa, ibu-ibu? Taharatul qalbi itu artinya apa? Kotoran yang paling merusak hati itu apa toh, Bu? Syirik. Berarti bersuci yang pertama adalah mensucikan hati kita dari kotoran syirik, kemudian kotoran maksiat yang lain. Yang kedua baru taharatul badan. Taharah badan. Nah, taharah badan ini ada 3. Taharah badan ada 3. Yang pertama apa, Ibu? Ghuslun. Apa ghuslun? Mandi. Yang kedua wudu. Al-wudu'u. Yang ketiga apa, Ibu? At-tayammum. Kemudian kita lanjutkan. Wa zawalun najasati an badanil muslim wa sabi wa makani. Taharah juga artinya membersihkan najis dari badan seorang muslim, juga pakaiannya dan tempat dia berada padanya. Jadi bersuci itu menghilangkan najis dari badannya, dari pakaiannya dan tempat di mana dia berada. Wa tastamulu tahara ma'rifatu ma yatatahharu bihi wa ma yutatahharu lahu wa ma yajibu ay yutatahharu minhu. Berarti belajar tahara masuk dalam kategori ini mengenal hal-hal yang suci dan hal-hal yang harus disucikan dan hal-hal yang wajib harus disucikan. Hal-hal yang suci dan mensucikan dan yang wajib disucikan. Faham maksudnya, Ibu? Lengkap sudah. Alat untuk bersuci apa, Ibu? Air. Contoh benda yang disucikan dengan air apa? Air kencing. Kapan itu disucikan? Menjadi wajib disucikan ketika seseorang mau mengerjakan sholat. Nah. Lalu pasal berikutnya, ahkamul miyai wa ma takunu bi minat taharah wa ma yatatahharu bihi. Hukum-hukum tentang air. Miyah itu jamak dari ma'un. Maka kalau ibu-ibu ada yang diberi nama apa? Miyah, berarti artinya maksudnya adalah seperti air yang mengalir. Miyah. Hukum seputar air, wa ma takunu bi taharah, dan hal-hal yang dijadikan dengannya untuk apa? Bersuci, atau sesuatu yang disucikan dengan air. Qala Abu Malik, la yakhfa 'alaika ayyatul mu'minah. Bukankah tidak samar bagimu wahai sekalian wanita-wanita yang beriman, annau la yasih, bahwa tidak mungkin sah laki bagimu salatun, sebuah salat yang kamu kerjakan malam takuni tahirah, kalau kamu tidak dalam kondisi apa? Suci. Minal hadasil akbar wal asgor, baik dari hadas yang besar maupun yang kecil. Faedah, garis atas dulu, nanti akan diterangkan lebih lanjut. Hadas ada 2, Bu.
Apa itu? Hadas yang besar dan hadas yang kecil. Nanti akan ada penjelasannya. Kemudian wa minan najasat, dan tidak akan diterima dirimu ketika sholat ketika engkau tubuhmu tidak suci dari najis. Timbul pertanyaan buat ibu-ibu, bukan buat saya ya, buat ibu-ibu ya. Apa bedanya hadas sama najis, Bu? Kelompok yang sebelah kanan saya dulu. Hadas dibersihkan dengan berwudu. Najis? Gimana, Bu? Dibersihkan dengan? Nah, baik, barakallahu fiik. Yang di tengah, Bu, apa bedanya hadas dengan najis? Hadas dibersihkan dengan berwudu, najis dibersihkan dengan mandi gitu, Bu ya. Najis dibersihkan dengan pasir. Baik, barakallahu fiik. Yang sebelah kiri saya, apa bedanya hadas dan najis? Najis itu zatnya, kalau hadas itu kondisi misalnya kencing. Orang yang kencing berarti dia berhadas. Sahih. Jadi hadas itu sifatnya, najis itu bendanya. Maka seseorang yang terkena najis belum tentu berhadas. Orang yang terkena najis belum tentu apa, Bu? Berhadas. Faham, Ibu? Faham napa mboten? Hah? Jadi begini, Bu, orang yang terkena najis belum tentu berhadas. Misal ibu sudah wudu, suci nggak? Kemudian terkena kencingnya anak kecil, berhadas nggak? Saya ulangi pertanyaannya ini, Bu. Ibu-ibu udah wudu, bersih toh? Jalan kena kakinya menginjak kencing anaknya, berhadas atau tidak? Tidak berhadas. Tapi terkena apa? Najis. Lalu yang dilakukan apa kalau begitu? Dicuci yang terkena najis saja, nggak perlu diulang wudunya. Kalau ibu buang angin, baru ibu disebut dengan berhadas. Faham, Ibu? Barulah berwudu. Ngerti ya sekarang, Bu ya? Yang belum ngerti ngomong, nanti pulang-pulang pusing nanti kalau enggak. Faham atau belum, Ibu-ibu? Tayyib, barakallahu fikum. Wa fi sahihi, di dalam kitab Sahih Bukhari, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, afwan, di dalam kitab Sahih Muslim maksud saya. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, la yaqbalullahu sholatan bi ghairi tuhurin. Tidak diterima oleh Allah sebuah salat tanpa ada kesucian. Riwayat Muslim nomor 224, Tirmidzi nomor 1, Nasai nomor 139, dan Abu Daud nomor berapa? 59, dan Ibnu Majah nomor 273. Alhamdulillah. Wa tasulu hadhi ta'ara bistimali ahadil bistimali ahadil mutahhirina. Sehingga seorang yang mau sholat, dia harus bersuci dengan menggunakan beberapa cara bersuci. Alma, mungkin menggunakan apa? Air. Au turab. Apa turab, Ibu? Tanah atau debu. Alladhi yanubu anhu fi ba'dil ahwali kama sayati. Ya, nah tentu saja kondisi-kondisi yang tertentu akan diterangkan tentang masalah ini. Jadi harus menggunakan ini, imma bersuci dengan air, imma bersuci dengan debu atau turab. Yang perlu diketahui, air itu ternyata ada dua macam saja. Tidak seperti yang difahami oleh kaum muslimin umumnya, air dibagi menjadi berapa? 3. Air suci dan mensucikan. Air suci tidak mensucikan. Air coba lihat, Ibu. Dulu kita di sekolah dibagi 3 ya, Bu ya. Waktu kita masih SD diterangkan, air itu 3 macam. 1 air suci dan 2 air suci tidak mensucikan. 3 air apa? Najis. Jadi dulu kita diajari air suci mensucikan, air najis, dan air mustakmal namanya. Al-ma'u tahur, air yang suci. Sementara yang benar, air itu cuma dibagi 2. Pertama, air suci dan mensucikan. Huwal baqi ala asli khalqatihi. Yang bagaimana sih itu?
air yang dalam kondisi asal ia diciptakan. Warnanya biasanya air itu apa? Jernih. Baunya biasanya air itu tidak berbau bangkai atau busuk. Kemudian rasanya biasanya apa? Nah, pertanyaan buat ibu-ibu. Air laut baunya apa, Bu? Amis ya. Bau kok asin? Bau apa, Ibu? Amis. Kemudian rasanya apa? Suci enggak? Nah, padahal air yang suci dan mensucikan itu adalah air yang digunakan dalam kondisi asal penciptanya. Dan dia misalnya dikatakan suci, bisa nggak bersuci dengan air laut, Bu? Bisakah bersuci dengan air laut? Bisa. Berarti masih hafal dari pelajaran kitab Al-Wajiz ya, Bu ya? Saya masih ingat halamannya, itu halaman yang kedua dari buku saya. Alinea yang ketiga. Bab tentang air laut. Yang Nabi mengatakan, taurun ma'uhillun maitatuhu. Kata Nabi, air laut itu suci dan mensucikan, bangkai-bangkainya halal untuk dimakan. Nah, jadi air suci adalah air yang berada pada asal penciptaannya. Wa kullu ma nabi aminal ardi. Apa itu? Biasanya air yang keluar dari mata air bumi, baik yang di laut, baik yang di sungai maupun di sumur. Au nazala minas sama, atau yang turun dari langit. Apa itu? Hujan. Qala ta'ala, dalilnya firman Allah Ta'ala surah Al-Anfal, wa yunazzilu alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bih. Dan diturunkan kepada kalian dari langit hujan, agar kalian bersuci dengan air hujan tersebut. Kesimpulan, air hujan ditampung langsung untuk wudhu, boleh atau tidak? Boleh. Ini bantahan kepada kelompok yang disebut dengan sufi. Kelompok sufi menolak berwudu menggunakan air hujan, karena menurut mereka air hujan itu bercampur dengan partikel tertentu di alam semesta ini. Dia tidak boleh untuk bersuci kecuali ditampung terlebih dahulu. Ini keliru. Justru Abu Hurairah pernah masuk ke rumah di hujan deras, keluar lagi bawa semua pakaiannya, Bu. Dihujan-hujankan. Muridnya berkata, ajununun anta ya Abu Hurairah. Kamu udah gila apa, wahai Abu Hurairah? Orang hujan itu pakaian dimasukkan, ini malah apa, Ibu? Dikeluarkan. Maka beliau mengatakan, wa yunazzilu alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bih. Dan diturunkan kepada kalian itu air dari langit, air hujan, agar kalian bersuci dengannya. Maka air itu digunakan untuk mensucikan dirinya dan mensucikan apa? Pakaiannya tadi. Nah, ini boleh ditiru kalau mau ya, Bu ya. Wallahu a'lam bishawab. Tayyib, barakallahu fikum. Wa yadkhulu fi hadha miyahul anhar. Jadi kesimpulannya, masuk pula dalam masalah ini air yang ada di sungai-sungai. Wasuluj, salju. Air dari salju. Wal barad, apa barad, Ibu? Barad embun. Wal abar, apa abar? Abar, sumur-sumur. Hatta wa in taghayyara bitulil muksi. Sekalipun airnya itu berubah karena lamanya ditaruh di suatu tempat, biasanya yang berubah apa, Ibu? Baunya, atau apa namanya itu? Mungkin juga warnanya. Au bi mukhalatati tahir, ataupun dia bercampur dengan benda, asalkan benda yang mencampurinya itu benda suci. La yumkinu saunu anhu, yang enggak merubah sifat-sifat asalnya boleh. Contoh, air yang kemasukan tepung. Suci enggak, Ibu? Bisa untuk bersuci tidak? Bisa. Maka jawabannya, tengok dulu, Bu, tepungnya berapa kilo? Kalau Ibu satu ember air dicampur dengan 5 kilo tepung, jadi apa namanya? Ya nggak bisa untuk bersuci, walaupun suci. Sahih? Nah, berarti Ibu lupa nih pelajaran Al-Wajiz ini ya. Nah, kan begitu, Ibu ya. Jadi dia suci kalau tidak merubah apa? Sifat asal, masih disebut air. Nah, sekarang dia tidak jadi adonan, dicampur dengan kopi dan teh. Cair tidak dia, Ibu? Cair. Suci tidak? Suci tidak? Kok ragu-ragu ini? Air yang bercampur dengan kopi atau teh, suci nggak dia? Kalau tidak suci nggak boleh diminum. Berarti dia Pertanyaannya berikutnya, boleh, bisa digunakan untuk bersuci atau tidak? Kenapa tidak? Karena bukan disebut air lagi. Namanya sudah bukan air lagi, namanya kohwah. Kopi.
Cuma orang Indonesia aja yang agak aneh. Orang Indonesia ini apa-apa disebut dengan apa? Air. Kelapa, air kelapa. Masya Allah. Kopi, air kopi. Nah, ketuban juga ada airnya ya. Nah, Masya Allah, la quwata illa billah. Barakallahu fiik. Maka ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah, sehingga yang dimaksud dengan air adalah air yang hukum asalnya dia tidak berubah, sekalipun bercampur dengan benda-benda yang suci, tapi tidak berubah sifat asalnya. Contoh air di sungai, warnanya apa? Coklat atau kuning, tetap disebut apa? Air. Ibu wudu dengannya boleh, nggak apa-apa. Ibunda sekalian mandi, kemudian pakai sampo atau sabun, jatuh ke dalam bak mandinya, berbau wangi tidak? Suci atau tidak? Lihat dulu sampunya 1 kilo enggak gitu ya. Alhamdulillah udah mulai cerdas ibu-ibu. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Nah, tapi misalnya diambil kemudian bau sabunnya tersisa pada air itu, suci atau tidak? Mensucikan atau tidak? Mensucikan. Itu namanya mustakmal. Berarti kesimpulannya air mustakmal masuk dalam kategori air apa ibu? Suci dan mensucikan. Kalau yang mencampurinya itu benda yang suci. Tapi kalau yang mencampurinya benda yang najis, air mustakmalnya hukumnya menjadi air yang, contoh, 1 drum air ketetesan 1 tetes air kencingnya anak-anak, najis atau tidak? Ini mulai ragu-ragu ibu. Nah, pikirkan, coba ibu dipikirkan. 1 drum ditetesi atau ketetesan 1 tetes air kencingnya anak-anak, terlalu dikit Ustaz. Ya udah, misalnya ketetesan 1 gelas air kencingnya anak-anak, 1 drum masuk air kencingnya anak-anak 1 gelas, najis atau tidak? Najis. Sekarang perhatikan, air bercampur dengan tepung tadi ya Bu ya, artinya mungkin 2 sendok tepung masuk ke dalam 1 drum air, suci nggak? Berubah nggak sifatnya? Berubah nggak warnanya? Berubah menjadi agak putih gitu ya Bu ya. Tapi suci dan karena yang mencampurnya adalah benda yang. Sekarang kalau kemasukan 1 gelas air kencing, suci atau tidak? Dilihat sifat asal airnya. Warnanya berubah nggak? Oh enggak, masih jernih. Baunya berubah atau tidak? Juga tidak, karena banyaknya airnya. Rasanya tidak untuk dicoba-coba. Wallahu a'lam bishawab. Tapi kalau sifat asal yang 2 itu tidak berubah, insya Allah rasanya tidak berubah, maka hukum airnya itu menjadi tetap apa? Suci dan nggak usah khawatir, suci dan mensucikan. Nanti akan ada hadis yang menakjubkan. Ketika ada seorang lelaki mengadu kepada Nabi tentang Bi'run Ma'unah. Bi'run Ma'unah itu sebuah sumur. Di zaman Nabi, banyak wanita mencuci bekas haidnya, lalu ngalir lagi jatuh ke sumur itu. Cuman warnanya nggak berubah. Ditanya, boleh nggak untuk berwudu? Kata Nabi, boleh. Air itu suci, tidak merubah sesuatu pun darinya. Al-ma'u taurun la yunajisu syai'un. Air itu hukum asalnya suci, tidak menajiskannya sesuatu apapun, selama sifat-sifat asalnya tidak. Kita sedang bicara tentang suci tidaknya air, bukan menganjurkan ibu-ibu untuk mengotori air, paham? Kita bicara hukumnya, jangan sampai nanti, wah ini kok jorok, ini begini. Bukan, kita tidak sedang mengajari orang untuk berwudu dengan air kotor, tapi menghukumi sesuatu sesuai dengan hukum Allah Ta'ala. Ada faedahnya. Di dalam keadaan tertentu manusia tidak memiliki air, dia tidak menjumpai kecuali air yang seperti itu, lalu dia mau mengerjakan sholat, tidak boleh tayamum. Faham maksudnya ibu? Pada saat seperti itu dia tetap harus berwudu dengannya. Itu pun dengan syarat kalau tidak menimbulkan madarat. Jika seorang berwudu, maaf ini seperti di sebagian pesantren-pesantren pesantren-pesantren tradisional, saya saksikan sendiri ibu. Dan saya mengalami begitu. Datang ke pesantren tradisional, masya Allah, baknya gede sekali, besar. Mungkin seperti ruangan ini. Cuman tidak dalam sampai 1 pinggang saja. Maka sekian banyak santri, ratusan santri wudu. Ketika itu saya mau berwudu, nonton dulu. Wudu, kumur masuk lagi, air yang di tangan masuk lagi, yang di muka masuk lagi, yang lebih parah kakinya nyemplung ke dalam. Lalu saya pun berpikir, mau wudu ini gimana ini? Mau nggak wudu ada air yang suci dan mensucikan?
Tapi kalau ini berwudu ya kayaknya musibah ini. Ternyata benar di sana wabah penyakit apa Ibu? Kulit. Berarti kita kata kalau masalah hukum airnya suci dan mensucikan. Tetapi ketika ada seorang bolehkah menggunakan air itu, lihat dulu mudarat nggak buat dirinya. Kan ada kaidah Islam yang lainnya, la darar wala, tidak boleh merusak diri sendiri dan orang lain. Maka lihat keadaannya dulu. Kalau ternyata nggak mudarat, nggak ada masalah. Kalau mudarat ya dia ganti dengan tayammum. Fahim tunna? Tayyib. Ayu sa'atil an. Jam berapa sekarang Mahat? Jam 12. Tayyib. Kita cukupkan dulu ya materinya. Nanti kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya bab tentang air ini. Pelajari buat ibu-ibu dulu di rumah, dibaca. Kemudian nanti yang merasa ganjil sesuatu ditanyakan. Nanti pada bab ini ada khilaf para ulama yang akan saya sebutkan, terdapat dalam kitab Al-Wajiz dan juga terdapat dalam kitab apa? Shahih Fiqh Sunnah Lin-Nisa ini. Lalu kita akan bandingkan mana yang lebih kuat. Insya Allah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.